Ricu di ruang sidang paripurna DPD RI nyaris berujung adu fisik. Sejumlah anggota dewan berupaya menenangkan dua anggota DPD yang sempat berdebat. Sekelompok orang menyerang kantor Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Massa tak terima lahan yang mereka tempati akan dikosongkan. Untuk kesekian kalinya terjadi ketegangan antara kapal pemerintah Indonesia dan Tiongkok di perairan Pulau Natuna. Jumat pekan lalu, TNI Angkatan Laut bahkan sempat melepaskan tembakan peringatan kepada kapal pencuri ikan berbendera Tiongkok. Mahasiswa menilai masih ada cara lain yang dapat ditempuh rektor sebelum menumpuh jalur hukum terhadap teman mereka yang melakukan tindak pengerusakan. Penyelesaian secara kekeluargaan dianggap lebih bijak dibandingkan teman mereka yang harus berurusan dengan pihak kepolisian. Manajemen konflik. Apa itu konflik? Konflik adalah sesuatu yang saling bertentangan, tidak sesuai, bersilangan antara satu dengan yang lainnya. Manajemen konflik adalah sesuatu pendekatan yang memiliki orientasi pada proses yang mengarahkan kepada bentuk komunikasi, bagaimana kepentingan dan interpretasi dipengaruhi olehnya dari pihak luar maupun pelaku. Sikap dasar manajemen dibagi menjadi tiga. Tradisional. Tradisional adalah memandang konflik selalu dari sisi negatifnya saja. Behavioralist adalah sesuatu hal yang biasa terjadi di sebuah organisasi. 3. Interaksional memandang bahwa konflik butuh yang namanya pemicu atau sesuatu yang menimbulkan dengan tujuan agar banyak pihak yang mengutarakan. Konflik, menurut Robin, memiliki beberapa penyebab. Yang pertama, karakteristik individual. Ini termasuk ke dalam nilai sikap dan kepercayaan yang merupakan kecenderungan individu seseorang untuk bertindak, baik maupun buruk, terhadap suatu kejadian dan perasaan seseorang tentang benar atau salah dalam berpendapat. Yang kedua, mengenai kebutuhan, kepribadian, dan persepsi. Perbedaan antara kebutuhan, kepribadian, dan persepsi setiap orang dapat terjadinya konflik antar individual dalam kelompok. Yang kedua, ada faktor situasi. Ini termasuk yang pertama, kesempatan dan kebutuhan berinteraksi. Ketika seseorang sering bertatap muka untuk melakukan interaksi dapat memicu terjadinya konflik. Begitupun sebaliknya, jika individu jarang bertatap muka dengan seseorang untuk berinteraksi dapat memperkecil kemungkinan terjadinya konflik. Yang kedua, ketergantungan satu pihak dengan pihak yang lain. Yang ketiga, adanya perbedaan status. Ini ketika seseorang memiliki kedudukan lebih tinggi ataupun lebih rendah. Yang keempat, rintangan komunikasi. Komunikasi merupakan media interaksi agar orang-orang mudah dalam mendapatkan informasi. Yang terakhir, ada batas-batas tanggung jawab. Ini merupakan ketidakjelasan tanggung jawab dalam batasan-batasan hukum. Berkelompok akan menyebabkan terjadinya konflik. Jika tanggung jawab yang diemban jelas, maka akan memperkecil terjadinya konflik. Yang ketiga adalah kondisi keorganisasian. Ketika sebuah organisasi mengadakan perkumpulan atau menghadirkan banyak anggota organisasi, maka konflik dapat dipicu oleh banyak hal, salah satunya peran dan tanggung jawab. Ruang lingkup konflik. Konflik terbagi menjadi 4 macam, yang masing-masing berbeda dampaknya pada lingkungan atau organisasi yang terdapat pada konflik tersebut. Yang pertama adalah konflik yang bersifat positif, karena dapat meningkatkan pertumbuhan organisasi dengan adanya banyak pendapat yang dapat dijadikan sebuah inovasi. Pada konflik ini, jika beberapa pihak saling tidak mau mengalah dengan pendapat yang diutarakannya untuk kebaikan organisasi atau perusahaan, maka peran seorang pemimpinlah yang menentukan. Karena saat keputusan yang dibuat tepat, maka akan berdampak positif bagi perusahaan. Yang kedua, ada konflik yang sudah melewati batas, di mana konflik tersebut bukannya memberikan dampak positif, tetapi memberikan dampak negatif, yang dapat membuat suasana di dalam organisasi tersebut menjadi tidak kondusif, ada yang merasa tertekan, berkurangnya komunikasi, rasa tegang antar individu atau kelompok, alur informasi yang tersendat, dan lain semacamnya. Selanjutnya, ada konflik occasional.
dan krinis. Konflik occasional terdapat ketika adanya individu atau kelompok dalam organisasi bertindak di luar apa yang sudah direncanakan di awal. Kelainan dalam tindakan oknum tersebut inilah yang dapat merugikan bagi organisasi. Sedangkan konflik krinis yaitu ketika jika ada antar individu atau kelompok dalam organisasi yang memiliki perbedaan pendapat dalam kurun waktu yang dapat dibilang sering atau terus-menerus terjadi, dan jika tidak dikontrol secara baik, maka akan menimbulkan dampak yang negatif bagi organisasi. Pendekatan manajemen konflik. Problem solving. Pendekatan ini biasa dikenal dengan win-win solution. Pendekatan ini dapat digunakan apabila pihak yang berkonflik memiliki kepercayaan satu sama yang lain. Superordinate goals. Pendekatan ini memfokuskan pada pengalihan tujuan yang lebih tinggi untuk mengurangi konflik. Expansion of resource. Jika penyebab konflik terjadi adalah karena kelangkaan sumber daya, maka salah satu penyelesaiannya adalah dengan memperluas sumber daya. Avoidance merupakan metode untuk mengulur waktu dan menunda, yaitu dengan melakukan penghindaran terhadap konflik. Smoothing. Teknik ini menekankan common interest, kepentingan bersama, dan common goals, tujuan bersama. Compromise. Teknik ini merupakan pendekatan tradisional, di mana dalam penyelesaian konflik menggunakan pendekatan tidak ada yang kalah maupun tidak ada yang menang. Authoritative command menitik beratkan kepada pihak otoritas yang mempunyai wewenang untuk memaksa bawahannya menghentikan konflik. Intergroup training. Pihak yang bertikai diminta untuk mengikuti lokal karya di tempat kerja, di mana fasilitator mengetahui interaksi para pihak yang bertikai. Third party mediation. Pendekatan ini menggunakan pihak ketiga. Salah model. Stating. Menyatakan semua hal yang berkaitan dengan terjadinya konflik, di antaranya adalah sifat, sumber, dan ukuran konflik perlu dinyatakan secara jelas kepada setiap pihak. Agreeing sebagai pernyataan persetujuan bahwa benar-benar sedang terjadi konflik, di mana agar tidak menciptakan subjektivitas. Listening, mendengarkan dan mempelajari antar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik perlu dilakukan untuk menciptakan suatu nasihat dan pihak-pihak yang terlibat dapat mengerti satu sama yang lain. Advising dapat dikatakan sebagai sebuah nasihat antar pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik untuk membicarakan secara saksama sehingga menciptakan suatu solusi penyelesaian. Minimizing bermaksud untuk meminimalisir sebab-sebab terjadinya konflik dan yang dapat menggagalkan usaha resolusi konflik. SNT Formula. Syuro. Musyawarah atau syuro menjadi komponen yang sangat penting karena untuk meminimalisir terjadinya gesekan antar pihak yang terlibat. Nasihah, masukan berupa saran dan nasihat perlu adanya untuk saling bertukar pikiran dan saling merespon. Ta'awun, tolong-menolong amat diperlukan untuk senantiasa dilakukan, menciptakan komunikasi yang terjalin dengan baik, saling berkolaborasi, dan lingkungan yang kondusif.